Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimakumullah, jamaah majelis taklim Darut Taqwa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita oleh Allah masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di yang oleh Rasulullah tempat seperti ini disebut dengan Raudhah min Riyadhil Jannah, di suatu taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan keberadaan kita di taman surga ini bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebagaimana yang diamanahkan kepada saya pada hari ini, yaitu kita akan sama-sama membahas tafsir dari surah An-Nasr, surah yang jumlah ayatnya 3 ayat, dan tentu saja An-Nasr ini karena turunnya di akhir-akhir dari masa kehidupan Rasulullah, dia disebut dengan Madaniyah, artinya dia diturunkan setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang surah An-Nasr, mari kita sama-sama dengarkan dulu, kemudian kita terjemahkan secara harfiah karena ini tidak terlalu panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza, apabila, jaa, telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan, wa, dan ra'aita, kau melihat, an-nasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi, pada dinillah, dinnya Allah, afwajan, berbondong-bondong, faujan, fasabbih, maka sabbih,
bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji Rabbika, Rabb kamu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, innahu, sesungguhnya dia, dan tawwab, sangat penerima taubat. Nah, demikianlah terjemahan surah An-Nasr. Hadirin yang dirahmati Allah, An-Nasr artinya pertolongan. Surah ini disebut surah An-Nasr. Ada juga yang mengatakan surah ini disebut surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Nah, diambil dari ayat pertama dari surah An-Nasr. Juga dia dikatakan atau dinamakan surah At-Tawbiyah, surah perpisahan, surah wada. Hadirin yang dirahmati Allah, tema utama dari surah ini adalah menjelaskan atau memberitakan kepada Nabi dan umatnya tentang berita bisyarah, berita gembira. Pada waktu yang sama dia juga memberikan isyarat bahwa tugas Rasulullah telah selesai. Dengan demikian, maka ajal beliau sudah tiba. Nah, bagi orang yang berpikirnya, ada, karena sahabat ini kan berpikir melihat satu sisi saja sebagian. Ada sebagian sahabat yang melihat sisi lain. Kalau satu sisi saja gembira. Apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah datang dan fath itu kemenangan. Arti kemenangan di sini adalah takluknya kota Mekah, dikuasainya oleh Rasulullah kota Mekah. Maka Rasulullah diperintahkan dan para sahabat juga untuk bertasbih. Ini adalah suatu isyarat bahwa Mekah itu bakal dikuasai, kemenangan bakal diraih. Nah, kan bahagia ini manusiawi. Orang kalau menang senang, itu manusiawi, fitrah manusia. Kalah sedih, itu biasa, fitrah manusia. Nah, tetapi ada beberapa sahabat yang pemahamannya terhadap ayat itu cukup tajam. Di antaranya sahabat Nabi Abbas, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, juga dikatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka ini berpikirnya kalau sudah kemenangan diraih, Mekah dikuasai, tugas Rasul selesai. Kalau tugas Rasul selesai, Rasulullah tidak lama-lama lagi, tidak akan lama lagi, pasti akan meninggal. Nah, inilah yang membuat mereka sedih. Sementara sahabat-sahabat yang lain kira. Tetapi hadirin dan hadirat sekalian, setelah sahabat-sahabat yang lain mengetahui bahwa surah ini merupakan sinyal akan berakhirnya ajal Rasulullah, baru mereka sadar, baru mereka
kebingungan, baru mereka merasakan kesedihan. Kenapa sedih? Ya sedih karena berpisah dengan orang yang paling mereka cintai, yang melebihi cintanya kepada anak dan keluarga. Nah, beginilah hadirin sekalian, kalau sudah seorang pemimpin itu dicintai oleh rakyatnya, apapun yang terjadi mereka siap berkorban, siap mengorbankan diri demi pemimpin. Harta jam 2, jam 3 malam sedang asik-asiknya tidur, begitu pemimpinnya menyerukan atau memanggil panggilan perjuangan, mereka akan tahu. Inilah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Mereka sedih berpisah dengan pemimpin. Mereka sedih kehilangan Rasulullah. Bahkan dikatakan dalam sebuah tafsir, ada yang tidak bisa makan, sahabat. Kenapa? Kan bakal berpisah dengan Rasulullah. Sehingga mereka ramai-ramai datang kepada Rasul, menanyakan, memperjelas, mempertegas apakah benar prediksi ini bahwa Rasul akan meninggalkan mereka. Apa kata Rasul? Rasul tegas mengatakan, ya, kata Rasul. Ya. Setelah ada kejelasan bahwa Rasul bakal berpisah, tambah lagi mereka sedih. Dikatakan ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan setelah surah ini turun, Rasulullah itu berusia 3 bulan. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada riwayat. Setelah surah ini turun, beliau sebelum wafatnya itu luar biasa. Sahabat itu banyak yang ada kawan makan, ada kawan tidur. Kenapa? Karena membayangkan bagaimana kalau berpisah dengan Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika sahabat itu yang namanya itu kan macam-macam problem. Nah, orang hidup namanya termasuk sahabat sendiri. Kadang-kadang banyak problem dalam kehidupan ini. Tetapi kalau mereka, kalau punya problem, begitu ketemu dengan Rasulullah, semua problem itu kayaknya hilang. Jawab. Nah, sekarang Rasulullah mau meninggalkan, bagaimana kira-kira? Nah, ini bukan urusan akhirat saja, urusan dunia pun mereka merasa terobati dengan keberadaannya Rasulullah SAW. Coba orang yang begini ini bagaimana? Yang selalu ada di kaki umatnya. Baik, kita lanjutkan surat ayat yang pertama. Idza jaa, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Nasrullah, nasr dan Allah. Jadi lafaz nasr di sini dinisbahkan kepada Allah. Nasrullah, kalau bahasa Arabnya itu diidofatkan nasr itu kepada Allah. Apa maksudnya? Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa yang namanya pertolongan itu mutlak datangnya dari Allah. Mutlak. Siapapun dia, termasuk Rasulullah sendiri,
ini tidak punya kewenangan dalam masalah nasab pertolongan ini. Sama sekali. Nah, makhluk siapapun dia termasuk Nabi, untuk mendapatkan nasrullah ini, pertolongan Allah itu, diperintahkan untuk menyerahkannya kepada Allah. Kenapa? Kita tahu bahwa Allah punya kemenangan itu. Kemenangan itu mutlak minallah, nasrun minallah. Manusia tidak punya kewenangan di situ sedikit dua pun, tapi manusia disuruh untuk berserah diri, bertawakal, mengharap kemenangan itu kepada Allah, karena Allah itu di samping memiliki kemenangan itu, dia maha kuat, maha dahsyat, dan kekuasaan, maha kuasa, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan semua kekuatan-kekuatan, kekuasaan-kekuasaan seluruh makhluk. Jadi misalnya kekuatan militer, kekuatan dukungan luar negeri, kekuatan politik, kekuatan senjata, musuh-musuh Allah, dengan keyakinan bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah, semua kekuatan bisa terperangi. Kita lihat misalnya ketika Ka'bah mau dihancurkan oleh tentara Abraha, kekuatan senjata luar biasa, kendaraannya aja gajah. Jadi kada takut gajah, dahsyat. Lalu Abdul Muthalib punya keyakinan bahwa ini bukan rumah manusia, ini adalah rumah Allah, dan Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan. Kenapa pusing-pusing? Diserahkan kepada Allah yang pemilik rumah tersebut. Kalau sudah Allah turun tangan, apa yang terjadi? Terjadi apa yang terjadi? Keanehan dan keajaiban. Jadi kalau sudah berbicara tentang kemenangan, pasti di sini ada keanehan dan keajaiban. Setiap di dunia itu ada keanehan dan keajaiban, pulangkan kepada Allah. Makanya setiap kita menyaksikan yang aneh, ajaib, ada sapu tangan jadi ular, ada sapu tangan jadi burung. Bagi orang yang beriman, ada yang keluar dari mulutnya. Apa? Fasabbih subhan. Kemenangan ini adalah sesuatu yang aneh. Ketika di dalam perang Badar, coba 300 tentara, 313 ya, kaum muslimin dengan 1000, coba dahsyat. Musuh berapa kali lipat? Musuh berapa kali lipat? 300 lawan 1000, 3 kali lipat. Senjata yang 300 ini cuma apa punyanya? Orang yang ikut di sini rata-rata 90% ini mereka ad-du'afa. Mereka yang lemah dari sisi mal, dari sisi mereka lemah. Tetapi mereka punya kekuatan apa? Sinatubillah, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, termasuk kemenangan itu. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh musuh. Dalam peperangan, in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kita luka, musuh juga luka. Kalau kamu luka, kata Allah, musuh juga luka. Sebagaimana kamu juga luka.
yang tidak dimiliki oleh musuh, orang-orang kafir. Apa dia? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya Allah yang kamu mengharap kepada. Kemenangan ada padanya. Kamu menghubungkan diri dengan orang yang memiliki kemenangan itu. Ini yang tidak dimiliki oleh mereka. Dan janji Allah pasti. Apa? Pasti, tapi syaratnya ada. Keikhlasan. In tansurullaha. Nah, kalau di dalam ilmu nahu ini pasti, ilmu pasti kan. In tansurullaha yansur. Kalau kamu menolong Allah, maksudnya menolong din Allah, pasti kamu akan ditolong. Artinya kemenangan nasr itu pasti datang. Sekali lagi ini ilmu pasti. Kalau Allah ngomong pasti. Selama kita ikhlas pasti Allah tolong. Sekali lagi pasti. Kekuatan apapun pada musuh, militernya, dukungannya, dukungan luar negerinya, seluruh negara mendukung misalnya. Ketahuilah, kalau Allah yang mendukung kamu, pasti. Keyakinan inilah yang dimiliki oleh orang yang beriman dan tidak dimiliki oleh orang yang beriman. Dan nanti sampai pada suatu saat, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka itu berbondong-bondongan masuk. Jadi ini supaya ini surah turunnya itu turun. Maksudnya apa? Mengingatkan kepada Nabi pertama, kemenangan itu dari Allah. Kedua, karena dia datang dari Allah, lalu bagaimana sikap kamu? Hai Muhammad dan umatnya, sikap kamu menghadapi kemenangan. Bagaimana sikap kamu? Oh, ada ajaran Allah. Fasabbih. Artinya jangan lupa Allah. Sabbih itu sucikan Allah. Kenapa? Mungkin saja ada di hati kita, di hati umat yang mendapatkan kemenangan. Ini gara-gara disiplinnya tentara, gara-gara ketaatannya, ini gara-gara kehebatannya mengatur strategi, gara-gara persenjataan, hebatnya memainkan senjata, atau dengan sebab ini maka menanglah dia. Tidak, semua itu tidak. Kita melakukan itu semua. Kaum muslimin melakukan itu semua. Itu dalam rangka melaksanakan syariat yang disyariatkan oleh Allah. Persiapkan kekuatan kamu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini kalau bicara kemenangan, ini kan bicara kekuatan. Nah, persiapkan kekuatan. Apakah dengan kekuatan yang kamu miliki itu kamu bisa dapat kemenangan itu? Tidak. Fasabbih, sucikan Allah. Jangan ada di situ unsur syirik yang menjadikan kamu itu menduakan Allah. Ini hanya apa? Ini hanya asbab atau wasilah kemenangan yang sama sekali tidak ada asal. Tetapi kita diperintahkan untuk melakukan itu. Tapi dalam waktu yang sama kita tidak boleh lupa kepada Allah. Ini akidah bahwa kemenangan itu tetap dari Allah. Tetap dari Allah. Nah, ini tidak boleh kita menisbahkan kemenangan itu selain. Wa man nasru illa min indillah.
ketika Rasulullah mendapatkan kemenangan ini, ketika bisa memasuki kota Mekah, lalu Nabi kita dan para sahabat itu bertasbih memuji Rabb-Nya yang telah memberikan kemenangan. Coba di perang Badar itu 300 lawan 1000 itu Nabi kita mojok di saat menghadapi musuh biasa itu, beliau mojok, maksudnya keluar dari barisan lalu ke pojok sana. Sahabat itu Nabi ngapain ke sana? Ternyata serius di situ, berdoa, menyerahkan segala-galanya, jiwa dan raga diserahkan kepada Allah. Ya Allah, inilah kalau bahasa kitanya itu, ya ini tidak sekali itu tidak diungkapkan. Ada mungkin bisa menang gitu. Secara akal, secara logika tidak mungkin senjatanya. Dan seadanya musuh besar, senjata lengkap musuh, perbekalannya luar biasa. Sementara kita kaum muslimin seadanya. Lalu di situ dengan kekuatan silaturahmi Nabi, ya Allah, semua kami serahkan kepada itu. Kelompok itu kalau kalah kali ini, maka engkau ya Allah tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Wah, ini kan sudah kalimat-kalimat mana itu luar biasa. Artinya udah semuanya engkau yakin. Nah, ternyata keanehan ada di sini. Keanehan